Diceritakan, Adi dan Rudi berasal dari kota kecil Herzogenaurach, dekat Nuremberg. Rudi bekerja kantoran, sementara Adi yang atletis meneruskan usaha ayahnya sebagai pembuat sepatu. Adi sangat terobsesi. Suatu hari, ia ingin sepatu buatannya dipakai atlet kelas dunia. Dengan keterbatasan, dia menggunakan bahan-bahan bekas perang untuk membuat sepatu olahraga. Obsesi Adi ini awalnya dianggap aneh oleh warga kota. Bahkan Rudi ikut-ikutan mengejek. Namun, melihat kesungguhan adiknya, Rudi akhirnya luluh dan memutuskan berpartner dengan Adi membangun usaha sepatu. Adi fokus pada riset dan pengembangan produk, sementara Rudi pegang urusan bisnis dan marketing. Mereka sempat ditolak oleh bank saat mengajukan modal, karena dianggap mimpi mereka terlalu aneh. Tapi mereka terus maju dengan modal seadanya. Rudi bahkan menawarkan sepatu buatan mereka door-to-door ke klub dan atlet lokal. Saat itu tim Nazi sedang naik daun, dan keduanya sempat terlibat dalam organisasi ini. Mereka juga menikah, Rudi dengan Friedel, wanita pendiam dan keibuan, dan Adi dengan Käthe, wanita vokal dan aktif. Käthe ingin ikut membantu perusahaan, dan ternyata ia sangat jago negosiasi. Berkat dia, mereka dapat pinjaman besar untuk membangun pabrik. Pabrik itu kemudian jadi yang terbesar di kota, dan diresmikan dengan meriah oleh pejabat Nazi. Mereka juga menjalin koneksi dengan Joseph Weitzer, pelatih atletik tim nasional Jerman. Adi dan Rudi kini tinggal dalam satu rumah besar. Suatu hari Käthe hamil. Semua senang, tapi Friedel mencurigai ada hubungan spesial antara Käthe dan Rudi. Dan ternyata mereka berselingkuh. Meski Käthe membantah, Friedel tahu betul apa yang terjadi. Adi yang dikenal idealis ingin mensponsori Jesse Owens, pelari kulit hitam dari Amerika, untuk Olimpiade 1936. Rudi menentang keras karena ingin mendukung atlet Jerman saja. Tapi Adi tetap pergi diam-diam dan menyerahkan langsung sepatu buatannya ke Jesse Owens. Hasilnya, Jesse Owens menang 4 medali emas, membuat sepatu Dassler mendunia, tapi juga membuat marah para pejabat Nazi. Akibat insiden itu, pabrik mereka nyaris ditutup. Namun, pemerintah Nazi mengizinkan mereka tetap beroperasi, asal memproduksi 6.000 sepatu tentara per bulan. Adi tidak setuju. Dia ingin fokus ke sepatu atletik, bukan sepatu militer murahan. Rudi bilang, ini soal bertahan hidup. Mereka pun pecah pendapat. Bahkan saat Rudi memecat Karl, teman dekat mereka, hanya karena Karl dikeluarkan dari Nazi, Adi kembali menentangnya. Adi dianggap bermain politik, karena dia tidak dipanggil wajib militer, sementara Rudi iya. Rudi mulai mencurigai adiknya ingin menguasai perusahaan sendirian. Pabrik Dassler berubah fungsi, membuat peluncur roket pesanan Nazi. Inisiatif diam-diam Adi. Sementara Rudi dikirim ke medan perang. Setelah perang berakhir, Rudi pulang. Tapi yang ia dapat hanya dinginnya sikap Adi. Pasukan sekutu ingin menghancurkan pabrik Dassler karena diduga terlibat militer. Tapi Käthe berhasil meyakinkan komandan Amerika dengan menunjukkan foto Adi bersama Jesse Owens. Pabrik pun selamat, tapi rumah mereka dijadikan markas tentara Amerika. Di rumah, pertengkaran meledak lagi. Rudi menuduh Adi yang melaporkannya ke tentara sekutu sebagai simpatisan Nazi. Adi membantah. Tapi konflik makin parah ketika Friedel membongkar bahwa anak pertama Adi, Horst, adalah hasil hubungan Käthe dan Rudi. Adi terpukul, tapi tetap menganggap Horst sebagai anaknya. Akhirnya mereka sepakat. Perusahaan dibagi dua. Adi membangun Adidas, Rudi mendirikan Puma. Pegawai pun terbagi. Yang ahli produksi ikut Adi, yang jago marketing ikut Rudi. Rudi dengan cepat menguasai pasar klub-klub sepak bola Jerman. Adi menciptakan logo 3 garis legendaris, dan mulai bangkit lagi. Ketika pelatih timnas Jerman, Sepp Herberger, meminta bayaran tinggi ke Rudi untuk jadi sponsor timnas, Rudi menolak dan menghina performa tim. Herberger sakit hati dan langsung menemui Adi. Adi pun resmi jadi sponsor tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 1954 di Bern, Swiss. Di laga final, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil mengalahkan Hungaria berkat sepatu Adidas yang dirancang khusus untuk cuaca hujan. Itu jadi momen keemasan Adidas. Pertama kali Jerman jadi juara dunia. Sementara itu, Puma baru bisa menembus pasar internasional setelah dipimpin anak Rudi, Armin Dassler.
Hingga hari ini, kedua brand besar ini masih beroperasi dari kota kecil yang sama, Herzogenaurach, Jerman. Dua brand, satu asal-usul. Dari sepatu, perang, cinta, pengkhianatan, hingga menjadi legenda dunia.